لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. Ayat 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatal fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir wallahu bima ta'maluna basir. Ya nanti dibaca lagi diulang ulasan dulu. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita masuk pada hari ke-21. Berarti saum tinggal tersisa 8 hari lagi. Insyaallah lebaran sebentar lagi. 10 hari terakhir merupakan final kalau ada kejuaraan champion atau misalkan Liga Dunia, Piala Dunia, maka yang ditunggu-tunggu adalah bagian terakhir. Apakah akan menjadi pemenang atau sebaliknya? Na'udzubillahi min dzalik. Maka di 10 hari terakhir ini tentu seharusnya seyogianya memang rada-rada digaskeun gitunya dalam melakukan amal kebaikan, amal soleh. Mari kita kaji ayat 264 dan 265. Jadi bukan hanya sekedar dibaca tapi juga sedikit diulas. Ikhwatu iman rahimakumullah, dari mulai ayat 261 sampai barusan yang ayat yang dibaca, ini ayat-ayat yang menjelaskan isinya mengenai bab infak fisabilillah. Kemarin secara keseluruhan infak fisabilillah yang diterangkan dalam ayat 261 itu berkaitan dengan motivasi dari Allah dan Rasulnya untuk para sahabat dalam mempersiapkan perang melawan Bizantium, tentara Romawi yang jumlahnya kala itu adalah sejumlah 100.000 orang. Rasulullah memotivasi para sahabat untuk mempersiapkan akomodasi, sarana prasarana, dan kebutuhan-kebutuhan untuk perlengkapan perang. Saat itu yang muncul 2 nama sahabat dalam kitab tafsir. Yang pertama adalah Abdurrahman bin Auf, yang kedua adalah Utsman bin Affan. Ada juga Abu Bakar dan Umar bin Khattab disebut. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala sampaikan sekecil apapun infak yang dikeluarkan, infak fisabilillah itu akan diapresiasi. Kemarin yang disampaikan ayat 261, balasan untuk orang-orang yang berinfak fisabilillah itu bagaikan satu benih, satu biji, yang biji itu kemudian menumbuhkan 7 bulir. Dari tiap-tiap bulir itu ada 100 tumbuh lagi 100 gitunya. Masalul ladzina yunfikuna fisabilillah kamasali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Jadi 700 kali lipat, berlipat-lipat dalam menunaikan infak fisabilillah. Berapa? Tidak dibatasi nominal. Saat itu para sahabat mengeluarkan infak fisabilillah dengan jumlah nominal yang begitu luar biasa. Ya tentu saja disesuaikan dengan kadar keimanan mereka yang hebat begitu. Dan seberapapun infak yang dikeluarkan oleh orang mukmin, insya Allah balasannya akan nampak gitunya. Itu wae nu umum nama dalam Quran surat Az-Zalzalah, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kalian beramal kebaikan maka akan dibalas gitu, walaupun hanya sebesar dzarrah, sebesar debu, sebesar atom kata ahli kimia mah. Atom kan tidak terlihat gitu. Jadi walaupun hanya kecil Allah akan membalasnya. Jadi innallaha la yadzlimu misqala dzarratin. Sesungguhnya Allah tidak akan berbuat dolim walaupun hanya sebesar debu gitu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, selepas Rasulullah memberikan motivasi dengan ayat ini, maka para sahabat pun berinfak fisabilillah. Hanya ada beberapa infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang ada di Madinah tapi bukan kategori mukmin, bukan kategori muslim. Mereka adalah orang-orang munafik gitu. Nah, mereka berinfak itu tentu itu ria'an nas, dalam rangka ingin dilihat oleh manusia. Bahkan kasusnya itu diiringi, diliputi dengan celaan, diliputi dengan sesuatu kata-kata yang menyakitkan gitunya.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah senantiasa disebut-sebut infaknya itu, sehingga inilah yang dilarang. Maka ketika infak fisabilillah yang dikeluarkan oleh seorang mukmin kemudian disebut-sebut, kemudian menyakiti orang yang menerimanya, maka pahalanya hancur, maka pahalanya bubuk. Tidak berguna faidah yang tadi, perumpamaan berinfak fisabilillah itu bagaikan benih yang ditabur, benih yang memunculkan 7 bulir, kemudian ada lagi 100 dari masing-masing bulir, itu tidak ada gunanya. Nanti dijelaskan dalam ayat 262-nya. Jadi syaratnya itu alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una adzan mannan wala adzan. Itu mannan wala adzan yang tidak diperbolehkan itu. Jadi mereka berinfak ma'anfaku mannan wala adzan, tidak mengungkit-ungkit, tidak usah diomong-omong, bukan omong-omong, dan tidak menyakiti yang menerimanya. Jadi menjaga keikhlasan itu sampai hari kiamat, tentunya sampai mati. Jadi ikhlas itu sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. Umumnya orang tidak kuat ketika sesudah beramal. Baheula kuring ya pernah berinfak itu ya disebut-sebut, diungkit-ungkit. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, itulah yang disebut dengan alman, manna, mannun. Nah, jadi di surat Al-Mudaththir makan ayat wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu menyebut gitunya tastaksir untuk mengharapkan balasan yang banyak. Jadi al-manna wal adza itu prasyarat seseorang berinfak, jangan sampai al-manna wal adza. Nah, ketika orang berinfak semata-mata ikhlas karena Allah, dan memang ari ikhlas mah urusana antara hate jeung Allah Subhanahu wa taala, tidak ada urusan dengan dengan manusianya. Tapi untuk menjaga keikhlasan itu memang sebaiknya tidak usah diingat-ingat. Aya rumus aagi mapan lamun sedek urang kajamban teras we miceun tah kaabotan geus we atos tong emot-emot tah siga kitu cenah melakukan amal soleh teh berinfak teh. Lamun dina hadis Rasul mah di antara 7 kelompok golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yauma la dzilla illa dzilluh, di mana hari tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Salah satunya itu rajulun yatasaddaqu, seseorang yang bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya gitunya. Nah, itu teh bab keikhlasan. Memang bab ikhlas mah kajian seumur hidup, bukan hanya kajian tapi juga amalannya oge langsung praktek gitu, learning by doing. Ngajaga keikhlasan teh berat memangnya. Boleh jadi seseorang beramal, sebelum beramal aduh nih sudah ikhlas betul-betul, ibtigha mardatillah, mengharap ridho Allah taala. Ketika beramal lulus, sebelum beramal lulus niatna. Tapi sesudah beramal, waduh, nah itu yang berat itu. Menjaga kelangsungan amal soleh kita jangan sampai hancur karena seolah-olah itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang diwanti-wanti dalam ayat ini, ayat 262. Orang-orang yang berinfak fi sabilillah itu ikhlas ya, fi sabilillah itu di jalan Allah, maka mereka itu akan mendapatkan pahala yang tak terhingga 700 kali lipat. Komo lamun seug dibahas atanapi dilakukan dina sasih Ramadan, wah berlipat-lipat ganda. Bukan urusan kita untuk membahas pahala, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini adalah sebagai darajah, bagian peningkatan kedudukan kita nanti kelak di akhirat gitu, ketika kita melakukan infak. Ikhwatu iman rahimakumullah, makanya Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara seseorang yang berinfak dengan cara disebut-sebut dan menyakiti si penerima dibandingkan dengan ucapan yang baik,
dibandingkan dengan permohonan maaf. Itu lebih baik daripada infak tapi ngagurutu. Itu lebih baik daripada infak dikeluarkan tapi sambil menyakiti orang yang menerimanya gitu. Itu ayat 263 yang kemarin, qaulun ma'rufun wa magfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adzan. Jadi ucapan yang baik, permohonan maaf itu lebih baik daripada kamu harus berinfak tapi diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Kalimat-kalimat yang menyakiti yang menerimanya. Wallahu ghaniyun halim. Allah itu maha kaya, Allah itu maha penyantun. Allah sudah sampaikan dalam ayat sebelumnya 245, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Orang yang meminjamkan dengan pinjaman yang baik maka akan dilipat gandakan dengan pahala yang tak terhingga, pahala yang banyak gitunya. Dilipat gandakan tak terhingga kasirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Jadi ngeunaan bab infak teh ini seueur nya dina surat Al-Baqarah tanya. Dina surat Al-Baqarah memang ini adalah bagian dari keimanan gitu. Sebab di awal surat Al-Baqarah pun Allah sampaikan wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu di antara indikator orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Eta kan di awal-awal gitu. Di antara indikator orang-orang yang bertakwa. Atanapi dina surat Ali Imran wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tak kadituna teh pan saha nu muttaqin teh alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Disebut lagi orang-orang yang senantiasa mengeluarkan infak, yunfiquna fis sarra wad dharra, fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit gitunya. Di surat Al-Imran ayat 134. Terus di surat apa? Ghafir gitu ya kalau tidak salah. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi ada dua model dalam berinfak itu, susulumputan atau nabi ngahaja ditemerakeun. Itu sah sebetulnya. Hanya memang yang lebih selamat memang selamat dina ngajaga keikhlasan mending tong apaleun. Orang lain itu berimpak. Hamba Allah. Abdullah hamba Allah bahas sekarang. Tapi untuk menyebutkan nama pun itu tidak menjadi persoalan selama bisa menjaga keikhlasan itu. Karena yang disebut dengan ikhlas itu kaitannya antara kita dengan Allah. Ta bahasa Quran mah sirron wa alaniyatan gitu nya. Sirron wa alaniyatan itu sembunyi-sembunyi, sulumputan atau terang-terangan. Baru Allah pertegas lagi dalam ayat yang barusan kita baca di 264. Diseru lagi orang-orang yang mukmin itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu batalkan pahala sedekahmu itu bil manni wal adza, dengan cara menyebut-nyebut lagi, mengungkit-ungkit lagi, wal adza, dan menyakiti si penerima. Ya, itu kadang-kadang suka muncul ketika ada permasalahan. Wah, lamun teu kuring mata. Eta kan kentengna teh kuring itu mesti eta. Itu menjaga keikhlasan kalau memang tidak terbina jarang banyak yang seperti itu. Bahkan sebelum kampanye nyumbang tah donasi. Kulantaran eleh tarik deui. Wah, itu mah tos jelas pisannya. Nah, orang yang bil manni wal adza menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit infak dan menyakiti orang yang menerimanya itu. Orang yang menerimanya itu di sini adalah mustahiknya, bisa jadi mustahiknya atau bisa jadi petugas gitunya. Maka hancur leburlah pahalanya.
Yang disebut dengan batal itu kan tidak terpenuhi di antara rukun atau syarat. Yang tidak terpenuhinya di sini apa? Pada saat diungkit-ungkit atau disakiti, yaitu syaratna gitu. Yang disebut dengan syarat sah ibadah sholat kan itu yang paling pokok itu adalah niatna, ikhlas. Keikhlasannya ketika terganggu maka tubtilu, batal, hancur, bubuk pahala sedekahnya itu. Bil manni wal adza, karena diungkit-ungkit lagi, kemudian disakiti si penerimanya. Misalkan seorang bapak mendapatkan anaknya berhasil, neng namun neng karena bapaknya kolahkeun kadinya mamual siga ayeuna tah teh menjaga keikhlasan teh memang rada beratnya, agak berat gitu. Makanya di sini Allah sampaikan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Orang yang demikian itu seperti menginfakkan hartanya ria'an nas. Pakai alis mad wajib mutasil. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jadi bagaikan orang yang berinfak, seperti orang yang berinfak, contohnya itu menginfakkan hartanya karena ingin dilihat, karena ingin diperhatikan oleh manusia. Ria. Rasul sendiri sampaikan yang disebut dengan ria itu adalah dosa yang memang tidak terasa. Dalam hadisnya yang terkenalnya, inna akhwafa ma akhafu min ummati syilkul asgor. Sesungguhnya yang paling teramat sangat aku khawatirkan pada umatku itu adalah syirik yang kecil. Apa itu? Yaitu riya. Jadi melakukan amal karena ingin dilihat, karena ingin kapuji ku batur. Naudzubillah ya. Kita melakukan amal soleh ini luruskan kembali jarum hati kita karena semata-mata yaitu ibtigho amardatillah. Dalam kasus ini adalah infak yang disebut amal solehnya, infak fisabilillah. Tapi berlaku umum untuk semua kategori amal soleh gitu, apapun itu. Nah itulah kadang-kadang memang menjaga keikhlasan itu bisa tergoda, bisa terganggu ketika ada orang-orang yang memang menyebut-nyebut kemudian hati teu teungeunah tah teu kasebut tidak urang ge ikut saham atuh tah. Nah itu pun kadang menjadi pemicu gitu rusakna amal apalagi ketika sudah keluar kalimat yang memang masuk kepada kategori al-manna wal adza begitu. Nah itulah ya, jadi kalebetna kategori kana ria, ingin terlihat oleh manusia. Jadi kategorina pamer, itunya ari ria teh kan disebut pamer gitu. Hoyong katinggal, ro'a itu kan melihat, ria annas ingin terlihat oleh orang lain. Makanya kenapa mau mau dalam kondisi apapun, mau dalam situasi apapun, pada saat kita melakukan amal soleh ngeureueuh we gitunya, rek aya pujian atanapi rek ditingali atanapi rek teka tingali, maka lakukan saja. Maka itulah amal yang dilakukan ikhlas ya, ibtigho amardatillah, bukan karena ingin terlihat oleh orang lain. Sebab ria itu lawan dari kata ikhlas itu sendiri, ingin terlihat oleh orang lain. Di surat Al-Maun mapan kalebet kategori orang yang pendusta agama gitunya, salat gitu tapi yuraun, karena mereka ingin dilihat, ingin terlihat, eta salatna orang-orang munafik gitu. Kusala orang munafik mah. Mereka malas juga yurauna wa yamnaunal maun. Mereka itu ingin dilihat oleh orang lain. Dalam kasus infak itu al-mannu wal adza. Allah membuat perumpamaan orang-orang yang berinfak. Mereka sebut infak mereka fisabilillah tapi diiringi dengan al-manna wal adza. Keur mah hancur, lebur,
bubuk pahalana teu ayaan. Anu kadua doraka. Kenapa doraka? Ya karena ini ada larangannya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ari nu luhur mah teu acan tegas, nu luhur mah nu kamari mah mung ngan saukur ngajelaskeun bahwa orang yang berinfak kemudian diliputi diiringi alman wal adza itu tidak termasuk kategori yang akan mendapatkan faidah pahala dengan berlipat-lipat sebanyak 700 kali lipat tak terhingga. Mung sekedar rugikeun kadinya. Teras perbandingan antara ucapan yang baik, ucapan yang beradab, permohonan maaf itu lebih baik daripada infak yang demikian gitu, yang diikuti diiringi dengan azan, dengan perasaan menyakiti kepada orang yang menerimanya gitu ya. Nah, baru di ayat ini larangan. Lamun tos larangan berarti menunjukkan doraka kalau dilakukan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas ta eta. Nu rada berat nama. Pahalana hancur bubuk gitunya batal. Nu kadua kategorina infakna teh ria'an nas karena ingin mendapatkan perhatian dari manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tuh bahkan dikategorikan infak fisabilillahnya itu bukan atas dasar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Inilah petunjuk dari Al-Qur'an mengenai bab infak fisabilillah. Apa munasabahnya sebelum dilanjutkan kepada tamsil? Munasabah dengan ayat sebelum-sebelumnya kan nuju ngajelaskeun tentang Al-Muhyi, Al-Hayyu, Al-Muhyi, Allah yang menghidupkan, Allah yang maha hidup, Allah yang menghidupkan. Sebelumnya Allah memberikan penjelasan mengenai bagaimana Allah menghidupkan satu kampung yang sudah hancur luluh lantak, gitu kan? Itu tentang Nabi Uzair. Yang kedua, bagaimana Allah memberikan ilustrasi, simulasi bagaimana menghidupkan yang sudah mati. Dalam hal ini burung yang dipotong-potong oleh Ibrahim, kemudian digalo-galo, dicincang-cincang, disimpan, kemudian datang lagi. Itu kekuasaan Allah. Dan Allah kemudian menghidupkan orang yang berinfak fisabilillah dengan pahala yang begitu banyak tak terhingga. Itu munasabahna gitu. Berikut tamsilnya, famasaluhu kamasali sofwanin. Maka perumpamaan yang menginfakkan hartanya fi sabilillah tapi diliputi dengan al-manna wal adza, dengan diungkit-ungkit lagi, dengan disakiti orang yang menerimanya gitunya, nganyeri hatena gitu. Untuk contoh nama ada dalam keseharian banyaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamasali sofwanin alaih. Taubahnya bagaikan batu licin, alaihi turabun. Anu di atas batu licin itu ada segenggam tanah atau debu. Itu diibaratkan bagaikan pahalanya yang sudah tertampung di batu licin itu. Sofwan. Sofwan teh jamak tina sofwanah. Di tafsir Al-Qurtubi dijelaskan demikian. Bayangkeun orang ameng ka curug gitunya, curug Cinulang we nu dekat gitu. Di sana banyak batu-batu besar. Nah, di batu besar itu kalau musim kemarau, halodo, tah aya debu tah. Debu. Nah, didinya taneuh atawa nya. Nah, kemudian tiba-tiba pada saat itu terjadi hujan atau gemercik air atau hujan deras. Nah, inilah gambaran fa'asobahu wabilun. Tiba ketika itu ditimpa batu yang licin ada debu itu, kemudian ditimpa oleh hujan yang begitu deras, lebat, terus-terusan. Fa'asobahu wabilun. Apa yang tersisa? Apa yang ada? Fatarokahu soldan. Maka tinggallah ya pada saat itu ya kembali lagi soldan, batu yang keras, batu yang licin itu. Kamana debu dan tanahnya?
itu tertimpa oleh air hujan itu, bersih deui gitu. Tadi ibaratkan sapertos gitu, orang-orang yang menginfakkan hartanya tapi diiringi dengan al-manna wal adza. Diungkit-ungkit, kemudian disakiti orang yang menerimanya, tengah jaga perasaan orang yang menerimanya. Begitu. Itulah perumpamaannya orang yang berinfak ria'an nas, ya, bagaikan batu yang menampung debu kemudian tertimpa oleh hujan, habis sudah. Itulah yang disebut dengan hancur lebur. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Di jentrekeun deui ku Allah tanya, mereka itu tidak mampu mengambil maslahat apapun dari yang diimpakannya itu, walaupun hanya sedikit gitu. La yaqdiruna syai'in mimma kasabu. Sampai 2 kali Allah jelaskan, sebetulnya sudah cukupnya dengan tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza oge. Tapi ku Allah dipertegas deui dia nganggo perumpamaan. Aya kesimpulan deui, la yaqdiruna syai'in mimma kasabu, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Tidak ada nilai maslahat apapun sedikit pun dari apa yang mereka lakukan itu. Wallahu lil qaumal kafirin. Dan Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi petunjuk yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, nangkap makna Al-Quran dengan hatinya dan semakin menambah keimanannya. Kemudian ayat 265. Ini juga tamsil sama. Tadi mah tamsil nu infak bil manni wal adza, ari ieu mah tamsil anu berinfak fisabilillah ibtigha mardatillah, dalam rangka mencari keridhaan Allah. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum, dan perumpamaan orang yang infakkan harta mereka ibtigha mardatillah, ta eta tah ibtigha mardatillah teh dina raraga mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama itu ya. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah gitu. Siga Abu Bakar kemarin menginfakkan seluruh hartanya ketika ditanya oleh Rasulullah, untuk kamu dan keluargamu mana? Kata Abu Bakar, cukuplah Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Berarti memang betul-betul ibtigha'a mardatillah gitunya. Itu sebelum adanya ketetapan sedekah itu sepertiga sudah banyak gitu. Kemudian yang kedua, watasbitam min anfusihim gitu. Ibtigha'a mardatillah yang kedua, watasbitam min anfusihim, untuk memperkuat lagi keimanan dalam dirinya, dalam hati mereka. Jadi ternyata infak itu juga menjadi bagian tarbiyah nafsi, tazkiyah nafsi, tazkiyah anfus, termasuk tazkiyah amwal, mensucikan harta nu pokok, termasuk mensucikan jiwa, mensucikan diri, dan sekaligus mengokohkan keimanan kepada Allah. Nah itunya watasbit min anfusihim teh. Jadi mengokohkan keimanan dalam diri-diri mereka gitu. Lamun seug dina bahasa Nabi Ibrahim nu kamari watatma'inna qalbi, untuk memperteguh liat ma'inna qalbi, untuk menambah keimanan dalam hatiku gitu. Ini dalam bahasa Quran 265 itu watasbitan min anfusihim, untuk memperkuat jiwa ya, mardatillah, kemudian memperkuat jiwa mereka. Taubahnya kamasalli jannatin birabwatin. Nah,
Orang yang menginfakkan karena Allah mah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kamasali jannah. Taubahnya bagaikan kebun itu. Nah, sanes surga. Surga itu dinamakan al-jannah disebabkan ilustrasi surga itu penuh dengan kenyamanan siga kebun. Lamun urang aya di kebun teh ngarasa atoh nyaman, rindang kitu nya. Sebab ilustrasi surga numutkeun orang Arab mah eta teh imajinasina teh kan sesuatu anu menyenangkan teh aya dina sesuatu anu rindang nyaman ke orang Arab. Da keur urang ge sami nya, orang nu aya di iklim hujan dan kemarau sama, ingin ada rimbun, kebun, rindang gitu. Ya, indah itu adalah gambaran-gambaran ilustrasi mengenai keindahan. Nah, kebun juga disebut al-jannah, jannah. Tetapi yaitu kebun, banyak pohon jannah itu. Kamasali jannatin birobwatin asobaha wabilun. Tah anu infak fisabilillah mardotilah sarta memperkuat mengkokohkan keimanan mah tak ubahnya bagaikan kebun anu aya di robwah, di atas dataran tinggi gitunya, terletak di dataran tinggi. Asobaha wabilun, sami tertimpa oleh hujan yang begitu deras. Ari tadi mah siga batu gitu. Tak ubahnya seperti batu. Ari ieu mah kamasali jannatin, ari tadi mah kamasali sofwanin alaihi turabun. Teras fa asobahu wabilun, sami ditimpa ku hujan nu lebat nama gitu. Ari ieu mah kebun anu rindang anu aya di luhureun di permukaan di dataran tinggi, kemudian asobaha wabilun tertimpa hujan yang sangat lebat terus-terusan deras. Apa yang terjadi? Fa'atat ukulaha difain, kemudian bermunculanlah buah-buahan 2 kali lipat dari yang seharusnya gitu. Ari batu yang mah aya debu tersiram terbawa arus oleh hujan yang lebat itu, sementara kalau kebun yang penuh dengan pohon-pohon disiram oleh air hujan yang lebat, maka tumbuhlah buah-buahan yang begitu banyak, bahkan difain 2 kali lipat. Fa in lam yusibha wabilun fatal. Namun jika hujan lebat itu wabilun, ya, tidak lam yusibha, tidak menyiraminya, fatal, maka cukup dengan embun pun sudah memadai gitu. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu terhadap apa yang mereka kerjakan basirun, maha melihat. Inilah 2 perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilustrasi orang yang berinfak fisabilillah ibtigha mardatillah, dengan infak fisabilillah tapi karena ria'an nas, karena ria, pamer, hayang katingali ku sanes ku batur, bil manni wal adza, ngungkit deui wal adza, dan mencela, itunya menyakiti orang yang menerimanya. Itu perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahimakumullah, itulah ulasan sedikit mengenai surat Al-Baqarah 264 dan 265. Yang terakhir mari kita baca 2 ayat ini sama-sama ya. Mangga. 1 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil
kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Ada waktu 6 menit lagi ya. Kita manfaatkan. Oke, kembali ke ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sakitu mangga. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya. Di sini lafad ya ayyuhal itu kan majaz munfasil, jadi panjangkan saja 5 sampai 6 harokat ya. Kemudian bil manni, nah nun tasydid itu ditahan. Bil manni, jadi ketika baca nun tasydid itu rasakan di al-khaysum. Al-khaysum itu rongga hidung. Jadi bergetar, biasa mah bergetar hidungna ya. Tapi di dalam bil manni wal adha ya. Kemudian itu. Jadi ini satu kalimat mudah insyaallah ya. Kemudian kalimat yang kedua. Kalladzi yunfiqu malahu nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Coba. Kalladzi yunfiqu malahu nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil makan majaz munfasil ya ayyuhal itu beda kalimat. Ya sama ayyuha terpisah. Ariri anas tadi sebagaimana yang disampaikan ini mah mad wajib mutasil. Wajib panjang ini 5 sampai 6. Ya. Jadi ayat sapalih mad jaiz iman mad wajib gitu. Ya, jadi itu untuk memudahkan juga ya. Mari kita baca 2 kalimat ini tanpa lihat. Mangga 1 2 3. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wa yaumil akhir. Nah, berikut kalimatnya tamsil yang tadi sebagai batu licin yang di atasnya ada
tanah. Alaihi turabun fa asabahu wabil. Oke. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Mengatu 2 3. Kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Ya, famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Kalimat kedua, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Ya. Kalimat ketiga, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya, terakhir dari famasaluhu sampai kafirin. Tuh 2 3. Famasaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sami'na wa ata'na laka rabbana wa ilaikal masir. Shallallahul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.